Teman-teman semuanya, kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman sekalian serta Bapak Ibu yang telah hadir untuk Interplago webinar dengan tema Indonesia dan ASEAN Summit 2023 bagaimana ke depannya. Salam hormat kami sampaikan kepada Ibu Carolina Tinangon selaku Sekretari for Directorate General for Asian Corporation dan juga kepada Bapak Bagas Hapsoro selaku Deputi Sekjen ASEAN 2009 hingga 2012 dan juga Dubes RI untuk Swedia dan Latvia 2016 hingga 2020. Salam hormat kami sampaikan kepada Saudara Alif Naufal, mahasiswa HI UIN Jakarta tahun 2021 selaku Ketua Interplago. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para media partner yang turut serta untuk menyukseskan acara pada malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naila Sabitah, mahasiswi HI UIN Jakarta tahun 2022, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Sebelum itu, izinkan saya membacakan peraturan yang ada pada malam hari ini. Pertama, peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera selama acara berlangsung. Lalu yang kedua, peserta dilarang menyalakan mikrofon selama materi berlangsung, kecuali telah diizinkan oleh pemateri atau moderator. Yang ketiga, jika ingin bertanya, peserta diperkenankan untuk menyampaikan melalui chat box atau langsung raise hand ketika sesi tanya jawab dan dipersilahkan oleh moderator dengan menyertakan nama dan juga asal instansinya. Yang terakhir, peserta diharapkan menjaga kondisi agar tetap kondusif dan juga interaktif. Oke, teman-teman, pada malam hari ini kita hadir dalam acara Interplago webinar dengan tema Indonesia dan ASEAN Summit 2023. Bagaimana ke depannya? Dengan tujuan untuk mengetahui terkait segala pengertian hingga mekanisme yang ada pada ASEAN Summit 2023, sekaligus membahas fokus tema, dinamika, serta tantangan pada ASEAN Summit 2023 yang diketuai oleh Indonesia. Sebelum acara ini secara resmi kita buka, kita mulai. Terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acaranya. Untuk agenda pertama yaitu pembukaan, agenda kedua merupakan sambutan dari Ketua Interplago, agenda selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh materi yang akan dipandu oleh moderator, kemudian agenda keempat yaitu sesi diskusi dan tanya jawab, dilanjut penyampaian kesimpulan, dan yang terakhir penyerahan e-sertifikat, sesi dokumentasi, lalu penutup. Baik, selanjutnya akan langsung saya lanjutkan kepada sesi kedua, yaitu sambutan dari Ketua Interplago kepada Kak Alif Naufal, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah terdengar, Kak, dengan jelas. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam, teman-teman, dan juga selamat malam kepada pemateri selaku pembicara pada malam hari ini yang sangat saya hormati, dan sekaligus saya merasa sangat terhormat bisa menghadirkan Ibu Carolina Tinangon dan juga Bapak Bagas Hapsoro di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan saya di Interplago yang sudah memaksimalkan dan juga sudah berusaha untuk menjalankan segenap tugasnya sehingga pada malam hari ini tibalah kita pada acara webinar Interplago dan alhamdulillah sejauh ini berjalan dengan lancar. Dan sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih, saya mewakili rekan-rekan saya secara khususnya terhadap Ibu Carolina Tinangon selaku Secretary for Directorate General for ASEAN Cooperation, dan juga kepada Bapak Bagas Hapsoro selaku Deputi Sekjen ASEAN tahun 2009 hingga tahun 2012, dan sekaligus juga Dubes Republik Indonesia untuk Swedia dan Latvia tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 atas kehadirannya di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Tentu teman-teman, kita di sini akan membahas banyak mengenai ASEAN, khususnya seperti yang sudah ada di
materi dan moderator tadi sampaikan bahwa kita akan membahas mengenai Indonesia dan ASEAN Summit 2023 dan bagaimana ke depannya. Seperti yang kita tahu, Indonesia baru saja ya beberapa bulan yang lalu menjadi tuan rumah G20 dan sekarang Indonesia juga akan menjadi tuan rumah bagi ASEAN Summit di tahun 2023 ini yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Mei, tepatnya di Labuan Bajo dan Nusa Tenggara Timur. Dan Indonesia itu juga menjadi salah satu tuan rumah ASEAN Summit di mana kita adalah anggota daripada ASEAN itu sendiri dan juga ASEAN Summit itu adalah suatu konferensi yang sangat besar ya yang akan dihadiri oleh berbagai petinggi dan juga berbagai orang-orang yang memiliki pengaruh di negara ASEAN dan kita memiliki kehormatan untuk menjadi tuan rumah di situ. Maka dari situ tanpa berlama-lama lagi, pada malam hari ini kita akan mendengarkan secara jelas penjelasan dari Ibu Carolina dan juga dari Bapak Bagas mengenai apa dan bagaimana nanti dampaknya ya, ketika ASEAN Summit ini dilaksanakan dan bagaimana nanti Indonesia ke depannya secara ekonomi, secara sosial, dan ini adalah hal yang penting kita ketahui selaku mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya yang di jurusan HI. Karena ini sangat-sangat sekali punya kesinambungan dengan banyak hal yang telah kita pelajari di kelas. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan untuk hadir di tengah-tengah kita, dan juga kepada moderator, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Alif Naufal atas sambutannya. Nah, teman-teman sekalian, sudah hadir di antara kita para pemateri yang luar biasa tentunya pada malam hari ini. Halo, selamat malam Ibu Carolina. Bagaimana kabarnya Bu pada malam hari ini? Baik, terima kasih. Kemudian mari juga kita sapa pemateri selanjutnya yaitu Bapak Bagas Hapsoro. Halo, selamat malam Bapak Bagas. Bagaimana kabarnya Pak malam hari ini? Selamat malam, sudah diundang. Terima kasih. Nah, dari tadi saya sudah melihat beberapa di antara teman-teman saya sepertinya sudah mulai nggak sabar Pak untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, mari langsung saja kita memasuki sesi pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Bagas Hapsoro. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk menyampaikan CV singkat mengenai beliau. Sebentar ya Pak. Oke, teman-teman, Bapak Bagas Hapsoro merupakan mantan Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Swedia dan Republik Latvia. Bapak Bagas Hapsoro menyelesaikan pendidikannya yaitu S1 pada Prodi Hukum Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya di St. John University di New York. Bapak Bagas Hapsoro pernah ditempatkan pada perutusan tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York untuk urusan ekonomi multilateral. Kemudian menjadi konsul ekonomi pada Konsulat Jenderal RI di Houston, Texas. Pada tahun 2005 hingga 2007, Bapak Hapsoro menjadi Direktur Mitra Dialog dan Kerjasama Intra Kawasan ASEAN. Kemudian, beliau juga menjabat sebagai Deputi Sekjen ASEAN untuk urusan Community dan Corporate Affairs di Sekretariat ASEAN. Sejak Agustus 2020, beliau menjadi anggota tim Asistensi Percepatan dan Pemulihan Ekonomi, khususnya Diplomasi Kopi, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Baik, selanjutnya kepada Bapak Bagas Hapsoro, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Naila, Mas Ali Noval, yang terhormat Ibu Koni, Sesdijen Kerjasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri, dan juga Bu Carolina, rekan-rekan, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih telah diundang untuk bergabung bersama kawan-kawan di sini. Dan forum diskusi ini bagus sekali ya. Saya juga bisa nanti mendengar reaksi, respon teman-teman sebagai akademisi, ada yang sebagai peneliti, ada yang sebagai mahasiswa. Dan nanti kan
akan dibahas tuh pengertian baku ASEAN dan juga arti dari pengertian ASEAN termasuk tujuan kita nanti menjadi tuan rumah, baik itu pertemuan KTT, pertemuan juga tingkat menteri dan lain sebagainya, itu dipimpin oleh Indonesia tahun ini. Baik, saya akan mulai dengan struktur ASEAN. Mungkin bisa ditayangkan slides. Bisa ya, Mbak ya? Ya, sudah, Pak. Sudah ya. Jadi kalau kita lihat, saya akan skip banyak ya di sini karena nanti biar dibagikan aja, Mbak ya, nggak terlalu ini apa namanya. Baik, Pak. Sudah baku sih. Ya. Supaya teman-teman nanti bisa lihat betapa mekanisme ini harus dilalui. Karena setiap level itu ada ownership dari setiap tingkatan. Dengan demikian tidak akan luput dari pihak terkait dari bawah sampai dengan tingkat kepala negara. Intinya itu aja sih. Kita terbuka dan semua pemimpin nanti akan tahu. Kita lihat seperti halnya juga dengan organisasi regional lainnya, dimulai dari konferensi tingkat tinggi KTT. Kemudian juga ada Dewan Koordinasi ASEAN, ASEAN Coordinating Council, pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri, dan juga ini bertindak sebagai koordinator Dewan Masyarakat ASEAN. All the way terus ke bawah sampai dengan ASEAN Sectoral Ministerial Bodies. Jadi kalau di kabinet kita ini ya di Indonesia itu ada kementerian-kementerian, ada juga lembaga. Nah itu juga ada perwakilan-perwakilannya di situ. Mitra-mitra dari Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri itu di sektoral meeting banyak sekali itu. Dan pertemuan tingkat pejabat tinggi, official atau ASEAN Senior Official Meeting itu juga pejabat tinggi yang di bawah tingkat menteri, yang anggota-anggota ASEAN itu membidangi staf sektor kerjasama. Nah ini sekedar apa namanya ya, supaya teman-teman juga tahu bahwa di ASEAN ini juga ada sekretariatnya. Kalau Bu Koni ini sekretariat nasional, kalau ASEAN sekretariat ini adalah organ ASEAN yang berfungsi meningkatkan koordinasi ASEAN yang implementasinya untuk kegiatan proyek dalam kerjasama ASEAN. Nah, kalau sekretariat ASEAN itu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Kemudian ada lagi Komite Wakil Tetap ASEAN, yaitu Forum Duta Besar atau Wakil Tetap Negara Anggota ASEAN yang diakreditasikan ke ASEAN dan berkedudukan di Jakarta. Jadi kalau kita lihat di sini, memang sifatnya itu betul-betul koordinatif dan peran dari Sekretariat Nasional itu juga penting. Sebagai focal point di tingkat nasional, setiap negara ASEAN ya, 10 negara ini memiliki tugas menyimpan informasi mengenai urusan ASEAN, kemudian mengkoordinasikan semua pelaksanaan keputusan serta memajukan identitas dan kesadaran ASEAN. Terus kita bisa lanjut ke slide berikutnya ya Mbak ya, mengenai jenis-jenis KTT ya. Saya singkat saja dalam hal ini. Kalau KTT ini ya di slide keempat itu slide yang mengenai jenis KTT itu. Kalau yang tertulis itu ada dua, jadi KTT yang resmi diadakan 2 kali setahun. Yang pertama nanti di Labuan Bajo bulan Mei. Yang kedua nanti akan diselenggarakan kalau nggak salah bulan November. Ini tempatnya sedang dipertimbangkan nanti di mana. Dan kemudian juga kita mengenal KTT darurat yang membutuhkan keputusan segera. Nah ini seperti KTT tahun 2020 tuh, waktu ada pandemi COVID-19. Kemudian juga sebelumnya pernah juga KTT 2009 tentang bencana Cyclone Nargis. Ini contoh dari KTT yang ada. Nah sekarang slide kelima ya, itu agenda KTT ASEAN nanti akan dijelaskan secara utuh lagi, detail lagi dengan Bu Koni. Karena apa? Ini menyangkut juga tugas dari Indonesia. Sekretariat Nasionalnya juga ada. Tapi yang kita ketahui ya, dan kita juga sudah banyak mendapat input yang berharga, tahun ini itu prioritas isu itu bidang ekonomi, recovery and rebuilding, digital economy, dan sustainability. Nah, di bawahnya nanti ada implementasi yang diterjemahkan dalam
16 Priority Economic Deliverables selama tahun 2023. Nah, sekarang keketuaan kita ini tuh akan menitik beratkan kepada penanganan krisis multidimensi, krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan, pentingnya kerjasama digitalisasi, dan lain sebagainya. Itu yang saya rasa ini ada kontinuitas dari G20, ada kontinuitas dari apa yang dibahas di tingkat-tingkat multilateral, nyambung gitu. Nanti kita lihat hubungan antara ASEAN dengan PBB juga. Mengenai tujuan nanti saya rasa Bu Kony akan lebih detail, tapi saya bisa katakan di sini bahwa tujuan Indonesia untuk memperkuat posisi ASEAN itu adalah supaya tetap menjadi kawasan yang damai, menjunjung tinggi hukum internasional, dan memperkuat kerjasama sehingga ASEAN itu akan menjadi suatu kawasan yang kuat, inklusif, ya. Bukan eksklusif tapi inklusif. Semuanya, semua pihak itu baik di dalam negeri itu tahu semuanya. Oh, ini yang didiskusikan pimpinan kita, pemimpin kita. Dan yang terakhir adalah memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi ini yang diusahakan oleh Indonesia. Nah, ini tujuan umumnya tadi ya. Nah, sekarang mengenai tugas Indonesia itu di slide nomor 6 itu. Jadi sesuai dengan Charter ASEAN, ASEAN Charter, tugas ketua itu adalah untuk memimpin KTT ASEAN. KTT yang terkait dengan ASEAN, memimpin Dewan Koordinasi ASEAN, memimpin Badan Kementerian Sektoral, memimpin semua, termasuk Komite Perwakilan Tetap. Jadi semuanya berfungsi di sini. Dan Indonesia adalah pimpinannya. Berikutnya juga aktif mempromosikan dan meningkatkan kepentingan dan kesejahteraan ASEAN. Ini tugas dari Indonesia. Dan yang lain-lain adalah membangun komunitas ASEAN melalui inisiatif kebijakan, koordinasi, konsensus, dan kerjasama. Yang lain tidak akan saya bacakan, karena itu nanti bisa dilihat sendiri, tapi kurang lebih sebagaimana halnya dengan para pimpinan sebelumnya, kita menjaga prinsip-prinsip kuat dalam ASEAN. Sentralitas itu harus diperkuat. Artinya, semua isu itu harus dibahas oleh ASEAN yang terjadi di Asia Tenggara. Nggak ada campur tangan tuh. Campur tangan dari negara di utara yang paling utara tuh. Campur tangan dari negara di belahan bumi, nggak ada. Campur tangan dari negara di Eropa, nggak ada. Semuanya adalah dibahas oleh 10 negara di sini. Nah, ini sebenarnya juga bukan suatu hal yang mendadak ya. Ini pemikiran jauh yang telah ditetapkan oleh para pendiri ASEAN itu. Presiden kita dulu waktu tahun 67 juga memikirkan itu. Menterinya juga, Menteri Adam Malik waktu itu juga. Dan memikirkan ke depan ini bagaimana. Berikutnya slide nomor 7 itu mengenai memperkuat kesatuan ASEAN. Nah, ini kita udah tahu lah, ASEAN ini kan juga ada masalah di dalamnya. Dan ini bukan masalah yang terjadi kemarin atau tahun lalu, sudah lama sebetulnya. Jadi kita ini sudah lihat bahwa konflik di Myanmar itu belum tuntas karena pimpinan di Myanmar belum ada keinginan politik untuk segera menyelesaikan. Nanti saya bisa diskusi lebih lama lagi kenapa kok sebabnya kenapa. Tapi saya lihat di sini posisi aktif Indonesia bersama negara lainnya untuk menyelesaikan dengan 5 poin ASEAN tadi itu. Kekerasan harus dihilangkan, segera dialog konstruktif. Utusan khusus itu harus ada untuk memproses dialog dengan bantuan Sekjen ASEAN. Kemudian juga ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui ASEAN Humanitarian Assistance Center. Dan yang kelima, utusan khusus Indonesia akan menguji untuk bertemu semua pihak terkait. Nah, yang terakhir ini sampai sekarang juga masih susah. Karena apa? Karena belum ada kesediaan dari pimpinan di Myanmar untuk menerima, untuk mengakui, bahkan untuk bisa membuat sesuatu terobosan. Padahal kita dan negara-negara lain di ASEAN mencoba untuk bisa menyelesaikan dengan pendekatan-pendekatan. Berikutnya juga ada rencana masuknya Timor Leste, kita sudah tahu ini sudah melamar hampir 12 tahun lah. Dan kemarin diputuskan November itu ya, secara prinsipil ASEAN KTT itu sudah
menyetujui dan mengakui bahwa Timor Leste ini akan menjadi negara anggota ASEAN yang ke-11. Di negara anggota ASEAN nanti akan ada 11. Dan statusnya sementara ini masih sebagai peninjau, observer, dan langkah berikutnya nanti dalam KTT tahun ini itu akan dibahas mengenai roadmap for full membership. Jadi di situ akan lihat kewajibannya bagaimana, kapasitasnya bagaimana, akan dilihat nanti di situ. Slide 8 itu mengenai pengaruh ASEAN. Tadi saya bicara sedikit mengenai PBB ya. Jadi PBB itu memang suatu organisasi internasional yang betul-betul menjadi tumpuan karena norm settingnya itu, norma hukumnya, semuanya itu sudah tertulis dalam UN Charter gitu ya. Oleh karena itu ASEAN yang muncul belakangan tahun 67, kalau PBB kan tahun 45 ya. Itu banyak hal-hal yang bersamaan. Misalnya kerjasama untuk pembangunan komunitas, isu pembangunan, kemudian kerjasama internasional mengenai pencegahan, pengendalian penyakit menular, perdamaian, keamanan. Dan ini saling melengkapi, mutually reinforcing antara PBB juga dengan ASEAN juga. Nah, kalau untuk organisasi regional lainnya itu, ASEAN itu sudah dianggap advance ya, organisasi regional yang sukses dalam mengelola perdamaian dan keamanan. Jadi kita perhatikan, selama 57 tahun itu tidak ada perang kan, aman di sini. Coba fakta Andean, terus negara-negara Liga Arab, ya, negara-negara lain juga di mana juga. Bahkan perselisihan yang di SARC itu ya, itu yang negara yang anggota dari Asia Selatan itu kan kadang-kadang susah untuk diselesaikan oleh negara besarnya ada. Kalau di ASEAN itu nggak ada negara besar, semuanya sama, nggak ada besar, nggak ada kecil, semuanya mempunyai kapasitas yang sama. Dan orang-orang organisasi internasional sudah melihat bahwa ASEAN itu bisa dan mampu untuk bekerja melalui kemitraan partnership. Dan ini akan saling menguntungkan. Misalnya Uni Eropa misalnya. Itu bisa membuat ini. Kemudian juga organisasi Afrika Union itu juga membuat suatu kerjasama dengan ASEAN. Dan salah satu alasannya itu karena pertemuan ASEAN itu betul-betul bagus kalau dibandingkan dengan organisasi regional manapun di dunia sekarang ini. Jadi inilah makanya tepat sekali tahun ini temanya adalah yang tadi sudah kita bicarakan tadi itu ya, yaitu mengenai masalah ekonomi. Mengenai masalah peluang dan tantangan untuk Indonesia saya sudah sampaikan begitu, yaitu modal asing, menghilangkan hambatan perdagangan, memperluas pasar, kemudian juga memenuhi kebutuhan yang didapati produksi dalam negeri, saling bantu gitu. Kemudian mendorong kemajuan iptek dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan masalah untuk bekerja. Jadi sama halnya seperti di Uni Eropa. Itu juga boleh dikatakan tidak ada peraturan-peraturan yang menghalangi untuk kerjasama satu sama lain, dan bahkan mereka bisa saling membantu dalam kemajuan teknologi. Uni Eropa begitu. Nah, kita juga arahnya ke sana. Dan movement dari satu negara ke negara lain itu dipermudah. Dari Malaysia ke Indonesia, dari Indonesia ke Thailand, dan lain sebagainya. Kira-kira demikian. Tapi tantangannya juga banyak ya teman-teman ya. Tantangannya itu adalah negara kita ini kan penduduknya paling banyak nih. Ya. Lebih dari 265 lah, hampir 270 juta. Nah kan harus dipertimbangkan dampaknya itu di dalam negeri itu gimana. Apakah kita nanti justru menjadi pasar di negara-negara lain. Produk mereka harus kita pakai. Dengan demikian sebenarnya kan kita juga harus menanggapi secara proaktif ya. Kebijakan ini yang dari ASEAN itu juga membutuhkan pertimbangan dampaknya dalam negeri itu apa. Oleh karena itu kolaborasi antara kementerian, lembaga, sektor itu sangat penting. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada masalah terkait dengan hal-hal ini karena penyelesaiannya selalu dengan badan-badan sektoral yang terkait. Yang berikutnya tentunya juga masuknya tenaga asing ke Indonesia ya. Walaupun dipermudah, tapi kita juga harus tahu banyak juga
lapangan pekerjaan yang kita sendiri juga harus meningkatkan keahliannya, skill-nya ditingkatkan. Nah, tentunya ini merupakan suatu tantangan bagi kita untuk bisa menyelesaikan. Kita edukasi, ya. Nggak cuma pegawai, nggak cuma tukang, tapi petani kita juga. Kalau nggak kalah kita nanti petani kopi itu dengan Vietnam, dengan yang lain-lain harus kita tingkatkan. Yang lain itu slide 10 ya. Ini contoh-contoh aja ya. Pusat promosi ASEAN. Jadi ASEAN ini sudah menjadi pusat pertumbuhan yang tertinggi. Itu ASEAN Development Bank sudah mengatakan begitu. Nah, tentunya banyak kerjasama yang bisa diteruskan dalam membuat apa ya, katakanlah Southeast Asia ini sebagai epicentrum of growth dalam hal ini. Alhamdulillah kita punya pusat promosi ASEAN, bahkan itu di Jepang tempatnya. Dan ini suatu hal yang sangat-sangat bagus karena orang-orang yang akan berinvestasi ke negara ASEAN, misalnya di Indonesia, itu bisa mendapatkan informasi di Jepangnya. Kemudian juga kerjasama di sektor cadangan pangan. Di sini kita lihat ada lumbung padi utama, ini Thailand dan Vietnam. Yang lainnya adalah kerjasama sektor industri, ASEAN Industrial Cooperation, kerjasama di bidang ekonomi pariwisata. Nanti kita bahas yang pariwisata tadi. Kebetulan minggu lalu di Jogja itu ada ASEAN Tourism Forum. Dan di situ Pak Menteri Sandiaga Uno juga mempunyai suatu gagasan yang sangat bagus untuk diterapkan di ASEAN. Jadi nanti yang menerima kemakmuran itu bisa kita nikmati juga, nggak cuma Thailand, nggak cuma Vietnam, ada aturan-aturannya untuk membuat ini sesuai. Yang lain adalah kerjasama melalui kawasan perdagangan bebas, ASEAN Free Trade Area. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan untuk presentasi ya. Kita lihat pengertian yang lain itu sudah. Kemudian juga target sektor wisata. Saya sampaikan ini sebagai contoh ya, wisata ini. Karena apa? Di bulan kedua tahun ini, sudah ada badan sektoral dalam hal ini ASEAN Tourism Forum. Diskusi ke depan mengenai target-target segala macam. Nah, dengan inovasi dan kreativitas, kita nanti mentargetkan untuk Indonesia itu at least lapangan pekerjaan ini yang terbuka tuh 4,4. Ada kreasi lapangan pekerjaan. Karena apa? Dengan turis datang, tentunya pertumbuhan hotel, pertumbuhan restoran, dan lain sebagainya, sampai dengan transportasi, all the way, itu akan bertambah. Dan saya rasa dengan pengertian seperti ini, kita saling bekerja sama juga dengan negara-negara lainnya. Nah, berikutnya yang gambar Pak Marty itu ya. Ini pengalaman yang saya lihat dari dekat. Habis ini nanti akan saya simpulkan ya. Saya pada waktu itu adalah Deputi Sekjen ASEAN dan saya diminta oleh Pak Sekretaris ASEAN, beliau dari Thailand bernama Dr. Surin Pitsuwan. Sudah meninggal beliau tuh. Beliau bilang sama saya, Pak Bagas dalam bahasa Inggris ya, tolong diamati betul. Ini pelajaran yang baik bagi kita, bagi ASEAN. Betapa Indonesia itu sangat aktif. Ini masalahnya menyangkut negara saya. Dia kan orang Thailand nih. Lagi rame-ramenya tuh Kamboja dan Thailand. Itu mengenai konflik yang terjadi di kawasan. Nah, waktu itu Pak Marty terus-menerus melakukan suatu perundingan, konsultasi, dan ini luar biasa. Saya lihat sendiri. Tidak hanya Pak Marty yang kita lihat ya, saya sebagai orang ASEAN waktu itu. Tapi reaksi negara-negara itu terhadap Indonesia luar biasa. Mereka betul-betul takjub. Cara-cara meyakinkan, cara-cara itu sangat-sangat convincing teman-teman. Saya alhamdulillah waktu di Thailand juga ketemu dengan Mbak Koni ya, Mbak Koni ya. Mbak Koni jadi waktu itu masih penempatan di sana dan melihat sendiri kiprah dari Indonesia. Saya waktu itu memang sebagai Deputi Sekjen harus melihat banyak orang tuh selalu membicarakan ini bukan main katanya. Kalau sudah Indonesia yang yang mengkulik masalah-masalah kayak gini itu. Kenapa?
Kita lihat di belakang negara-negara ini siapa kan sebenarnya. Kamboja itu jelas merasa lebih kuat karena ada Cina dan lain sebagainya. Kemudian tahun 2012 teman-teman, waktu itu ASEAN pernah hampir gagal ya untuk menyepakati draft mengenai South China Sea, ya, mengenai Laut Tiongkok Selatan. Nah, waktu itu saya lihat ada subtle diplomasi ulang-alik, di mana Pak Marty sebagai Menlu melakukan perjalanan selama 2 hari ke 4 negara ASEAN, Filipina, Vietnam, Kamboja, dan Singapura, untuk meyakinkan bahwa ASEAN itu betul-betul pertama tuh memang harus punya satu sikap yang sama, tidak boleh dipengaruhi oleh pihak lain. Kedua, beliau juga meyakinkan bahwa Tiongkok itu sebagai aktor utama yang memicu konflik waktu itu ya, dengan mengeluarkan klaim-klaim yang bersifat provokatif, itu mengeluarkan suatu aturan yang dibuat sendiri, the 9 dash line ya, yang jauh melebihi batas wilayah laut sebuah negara yang telah disepakati oleh UNCLOS, UN Convention on Law of the Sea tahun 1982. Jadi seenaknya begitu. Tetangga yang di utara itu. Nah, mediasi yang dilakukan oleh Pak Marty itu dinilai berhasil dengan disetujuinya 6-point principles on the South China Sea. 2 hari setelahnya itu negara yang sebelumnya tadinya berbeda pendapat terus bisa diselesaikan. Saya di situ merasakan betapa bangganya ya sebagai orang Indonesia melihat capaian-capaian ini. Dan dalam kejadian-kejadian seperti itu rupanya juga diamati oleh PBB. Dewan Keamanan melihat dan mengesahkan juga, menyetujui. Ya. International Court of Justice juga, itu badan tertinggi juga di bawah PBB juga. Nah, ini yang menjadi pemikiran kita, bahwa Indonesia itu dari sejak tahun 67 sampai sekarang itu kelihatan itu nggak pernah kehilangan kreativitas. Ini sekarang point to ponder ya, terakhir untuk menjadi bahan diskusi. Satu yang terakhir nih, sejak berdirinya ASEAN itu memang kita bukan sombong ya, nggak boleh dong kita sombong, tapi kenyataan bahwa kita adalah natural leader organisasi ini. Bukan sebagai ketua, kalau ketua kan tendensinya hanya mimpin sidang kan, tapi juga pemimpin. Dan kiprah Indonesia di ASEAN ini tidak bisa dilepaskan dengan diplomasi yang aktif. Yang nomor 2, kepemimpinan ASEAN, kepemimpinan Indonesia itulah sesuai dengan prinsip politik bebas aktif, sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea 4 itu. Saya pernah ya lihat konstitusi negara lain, negara besar yang katanya negara yang superpower dan negara itu nggak ada yang betul detail mengenai ini. Khusus mengenai prinsip politik luar negerinya gimana? Nggak ada. Mereka ngomong mengenai, ya kita perlu kesetaraan, kita perlu HAM, kita perlu ini, gender mainstream segala macam. Oke. Tapi yang politik luar negeri yang bebas aktif itu saya nggak pernah lihat nih. Nah, terkait dengan tema ASEAN tahun ini, ASEAN Matters, Epicentrum of Indonesia, saya yakin ya, kita harus punya keyakinan ini ya, mendapatkan manfaat besar. Dan ini minggu pertama kemarin, Februari, diskusi mengenai masalah turisme di Jogja tuh, tanggal 1 sampai tanggal 3. Sudah kelihatan nih, apa yang akan kita dapat itu. Lapangan pekerjaan. Nggak cuma Labuan Bajo ya, yang lain-lain juga ada 10 destination itu tulis. Itu luar biasa. Nah, yang berikutnya ini terkait dengan yang tadi juga. Jadi bidang ekonomi ini harus mendapatkan porsi yang baik untuk memprioritaskan deliverable dan pariwisata antara lainnya. Nanti ada lagi nggak cuma pariwisata. Ya, investasi juga, perdagangannya, jasa dan barang itu juga pasti akan kelihatan nanti. Digitalisasi dan energi. Lah isu-isu ini semuanya kan isu-isu G20, sehaluan juga. Jadi masih ada kaitannya dengan masalah ini. Berikutnya adalah kita perlu outreach terus-menerus dengan para pemangku kepentingan di tanah air. Kementerian, lembaga, itu nggak cuma di pusat ya, tapi juga di daerah. Di kabupaten, di kota madya juga. Mereka harus tahu yang namanya ASEAN itu gimana, manfaatnya gimana.
akademisi juga harus tahu peranannya mereka gimana, swasta juga. Dengan demikian kalau sudah ada ownership ya, kepemilikan itu besar, itu hasilnya lebih optimal. Yang terakhir ini contoh aja ya. Semua kalangan itu harus kreatif dan inovatif. Contohnya apa? Kalau tourism ya itu dikaitkan dengan masalah kopi. Kopi itu nggak cuma jual terus dijual selesai, itu enggak. Wisata kopi juga harus ada. Turis disuruh datang ke Indonesia, diminta kemudian lihat, metik sendiri, memproses juga, mencicipi, dan yang melayani, yang membantu itu semuanya barista-barista Indonesia yang top itu. Dapat semua itu, dapat. Dan saya yakin ini hanya bisa dilakukan di Indonesia, bukan di negara lain. Kita udah tahu, saya nggak akan nyebutkan negara yang mana. Tapi kalau soal ekosistem, soal masalah geographical indication, masalah yang namanya kopi ya, Aceh Gayo all the way sampai dengan Papua itu 18 GI itu ya, geographical indication. Itu hanya Indonesia paling tertinggi di dunia itu. Mbak Naila, sementara itu aja dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Bagas Hafsoro atas pemaparan materinya yang sangat menarik. Mungkin langsung saja kita akan beralih kepada pemateri yang kedua, yaitu Ibu Carolina Tinangon. Namun sebelum itu, saya akan membacakan CV singkat beliau. Ibu Carolina Tinangon pernah menempuh pendidikan S1 dan S2-nya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Beliau sudah cukup lama berkecimpung di ASEAN, tepatnya sejak tahun 1997. Pada tahun 2016 hingga 2020, beliau merupakan Minister Counselor of the Indonesian Embassy to Italy in Rome. Lalu pada tahun 2020 hingga 2021, beliau menjadi Director for Asian External Corporation. Dan sejak Desember 2021, beliau merupakan Secretary of the Directorate General of Asian Corporation. Baik, selanjutnya kepada Ibu Carolina Tinangon, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Naila. Selamat malam. Yang saya hormati Pak Dubes, Bapak Duta Besar Bagas Hafsoro, guru saya. Sudah lama kita tidak bertemu ya secara fisik, Pak. Juga bisa bertemu walaupun secara online. Kemudian rekan-rekan mahasiswa, pengurus Interpelago, dan seluruh para hadirin yang hadir pada malam hari ini. Selamat malam, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa memang tahun 2023 ini adalah Indonesia menjadi ketua. Tetapi ini bukan keketuaan yang pertama bagi Indonesia. Jadi kita ini adalah keketuaan yang keempat. Tahun 2011 Indonesia pernah menjadi ketua, kemudian sebelumnya adalah tahun 2003 dan yang pertama kali adalah tahun 1976. Jadi ini adalah kali keempat kita menjadi ketua ASEAN dan tentunya Indonesia adalah salah satu negara founding fathers ASEAN pada tahun 1967 dan kita harus bangga karena kita memang salah satu pendiri ASEAN. Jadi memang ASEAN sudah mempunyai history yang cukup panjang. Tadi bahkan Pak Bagas sudah menyampaikan struktur ASEAN gitu ya, dan itu adalah hasil dari lebih dari 50 tahun ASEAN berdiri. Bayangkan dari tahun 1967 sekarang 2023 sudah lebih dari 50 tahun ASEAN menjadi suatu regional organization, dan ini telah menjadikan ASEAN suatu benefit yang juga sudah disampaikan oleh Pak Bagas, yaitu suatu kawasan yang memang saat ini dalam kondisi yang stabil, dan kita bukan saja hanya neighboring country, tapi kita sudah menjadi satu masyarakat ASEAN, atau lebih dikenal ASEAN Community. Jadi kita perlu merasakan bahwa Indonesia, Malaysia, Brunei, dan negara-negara ASEAN lainnya adalah bagian dari masyarakat ASEAN. Kalau saya belum masuk ke substansi yang susah-susah,
apa sih benefitnya kita sebagai masyarakat ASEAN? Paling gampang kalau teman-teman mau pergi ke Malaysia atau mau pergi ke Singapura, kita nggak perlu apply visa lagi. Kita akan kita bisa tinggal bawa paspor, kemudian langsung pergi naik pesawat, kita udah bisa masuk ke negara-negara tersebut. Jadi itu salah satu benefit kita sebagai bagian dari masyarakat ASEAN. Kalau ada lagi untuk bidang ekonomi, ASEAN itu sudah punya satu yang namanya Mutual Recognition Agreement, itu terkait dengan 8 tenaga kerja terampil yang bisa bisa beralih gitu. Jadi kalau kita mau kerja di Malaysia atau kita mau kerja di Thailand, sepanjang itu ada mutual recognition agreement, ada 8 profesi, yaitu insinyur, arsitek, surveyor, kemudian dokter umum, dokter gigi, perawat, jasa pariwisata, dan akuntan. Jadi ini adalah salah satu benefit yang mungkin bisa kita bayangkan gitu ya, karena kalau benefit secara misalnya secara politik, secara ekonomi ataupun yang lainnya mungkin tidak terlalu membumi gitu, tapi hal yang kita bisa rasakan betul adalah ketika kita ke negara-negara tersebut kita nggak perlu visa lagi. Kemudian ada mutual recognition agreement untuk tadi 8 profesi yang saya sebutkan. Kita tinggal memenuhi kriteria, tentunya competitiveness ada. Semakin kita memiliki kemampuan yang berlebih, tentunya akan peluang untuk bekerja itu akan semakin jauh. Jadi itu beberapa keuntungan benefit ASEAN yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Sebelum saya ngomongin tentang hal yang memang cukup serius gitu ya terkait dengan keketuaan kita di ASEAN gitu ya. Jadi kepemimpinan Indonesia saat ini memang tidaklah mudah gitu ya. Kita berada di tengah tantangan dunia. Kalau kita lihat di Eropa sekarang situasinya juga tidak terlalu baik dengan adanya perang Rusia dan Ukraine. Kemudian ada rivalitas antara Amerika dan Cina gitu ya. Dan tantangan-tantangan global lain lah yang menjadi bagian dari yang harus kita hadapi, bagian yang harus ASEAN hadapi juga. Dan di masa keketuaan ini Indonesia ingin ASEAN itu tetap resilient gitu ya. Jadi tetap bertahan dan mempunyai barometer kerjasama yang dapat berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan dan dunia. Kalau kita 2 tahun lalu mengalami pandemic situations, ASEAN adalah salah satu regional organisasi kawasan ya, organisasi regional yang cepat tanggap. Itu pun diakui oleh PBB karena kita langsung bisa membuat suatu mekanisme respon fund untuk pandemi situations. Kita juga mempunyai suatu mekanisme ide untuk membuat suatu center, ASEAN Center untuk pandemic dan emergency situations, di mana Indonesia akan menjadi salah satu headquarters dari center ini. Kita bagi bertiga dengan Thailand dan Vietnam. Ini adalah salah satu respon dalam mekanisme ASEAN untuk mengatasi isu-isu dunia atau challenging tantangan global yang kita hadapi. Kalau kita melihat, mungkin teman-teman sudah lihat di jalan-jalan banyak sekali umbul-umbul, kemudian mungkin ada juga terkait dengan videotron selalu muncul ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Itu adalah tema kita, tema keketuaan Indonesia. Jadi ada 2 elemen besar, yaitu ASEAN Matters dan ada kelompok Epicentrum of Growth. Jadi ASEAN Matters itu adalah mencerminkan bahwa ASEAN itu relevan dan penting. Jadi yang intinya adalah memiliki wujud 3 elemen utama gitu ya. Elemen utamanya tentu adalah satu diantaranya adalah memperkuat kesatuan ASEAN. Yang kedua adalah memperfokus sentralitas ASEAN. Dan yang ketiga tentunya meningkatkan kerjasama. Jadi ini adalah
upaya kita untuk mewujudkan ASEAN Matters. Nah, ini adalah key deliverables yang ada di dalam keketuaan Indonesia. Ada 4 key deliverables, yaitu satu adalah mempersiapkan visi masyarakat ASEAN tahun 2045. Jadi ASEAN sudah mempunyai blueprint, tetapi baru sampai 2025. Nah, jadi selanjutnya kita harus memikirkan untuk 50 tahun ke depan akan seperti apa, untuk 20 tahun ke depan itu akan seperti apa ASEAN. Jadi sekarang sedang dibahas persiapan untuk visi masyarakat ASEAN tahun 2045. Itu nanti melalui ada forumnya High Level Task Force, kemudian juga ada penguatan peran ASEAN Premises di Jakarta. Kalau teman-teman tahu di Jalan Sisingamangaraja Trunojoyo yang juga pernah menjadi kantor Pak Dubes Bagas, di mana beliau Pak Dubes sebagai DSG dari ASEAN Sekretariat. Jadi intinya salah satu yang menjadi perhatian dalam keketuaan Indonesia adalah penguatan peran ASEAN Premises di Jakarta. Jadi penguatan peranan ASEAN Sekretariat di Jakarta. Bagaimana kita bisa menjadikan ASEAN Sekretariat itu menjadi suatu ASEAN Headquarters, di mana meeting-meeting ASEAN akan terpusat di gedung tersebut, ibaratnya seperti UN di New York. Di New York ada markas besar PBB, di mana seluruh pertemuan PBB itu dipusatkan di markas besar tersebut. Jadi intinya makanya kita memiliki satu isu, yaitu penguatan peran ASEAN Premises di Jakarta. Kemudian juga tentunya hal-hal yang terkait dengan kerjasama ASEAN menangani kejahatan lintas batas, juga penguatan kelembagaan HAM kawasan ASEAN. Karena isu HAM ini menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian Indonesia. Kemudian slide selanjutnya terkait dengan memperkuat kesatuan ASEAN. Tadi Pak Bagas juga sudah menyentuh isu terkait dengan krisis Myanmar. Di sini adalah memang menjadi tantangan bagi keketuaan Indonesia. Memang ini sudah mulai dari tahun lalu ketika krisis Myanmar berlangsung, kemudian bahkan sudah ada juga pertemuan khusus leaders untuk membahas terkait dengan krisis Myanmar, dan sampai sekarang kita masih menjadi salah satu hal yang memang harus kita selesaikan, harus dilakukan penyelesaiannya. Tentunya Myanmar ini harus diingat, Myanmar ini bagian dari masyarakat ASEAN, bagian dari keluarga ASEAN. Jadi bagaimana kita melakukan men-treat Myanmar sebagai suatu keluarga yang memperkuat kesatuan kita di ASEAN. Dan tentunya kita mendapatkan keluarga baru, yaitu Timor Leste, partisipasi Timor Leste di ASEAN. Kalau rekan-rekan mungkin baca koran ataupun media massa ataupun medsos, baru saja pada tanggal 3 dan 4 Februari kita melakukan pertemuan ASEAN Ministerial Meeting, di mana seluruh Menteri Luar Negeri ASEAN bertemu, dan Timor Leste sudah ikut hadir dalam pertemuan tersebut sebagai negara peninjau atau observer country. Jadi untuk menjadi full membership memang harus ada tahap-tahapnya. Jadi tadi Pak Bagas sudah menyampaikan ada road to membership. Jadi memang saat ini modalitas Timor Leste sebagai anggota penuh sedang dalam proses diskusi, proses pembahasan oleh negara-negara anggota ASEAN. Dan untuk Timor Leste supaya bisa menjadi tidak tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya, seperti Indonesia, kita memberikan suatu capacity building. Jadi capacity building dengan magang di berbagai kementerian, kemudian berbagai upaya untuk bisa meningkatkan kapasitas teman-teman Timor Leste untuk bisa keep up dengan ASEAN. Selanjutnya adalah terkait dengan memperkokoh sentralitas. Nah, memperkokoh sentralitas ini saya kira sangat penting ya, karena
Di dalam ini adalah salah satu key deliverables juga untuk keketuaan kita di ASEAN. Dan paling penting adalah ada 3 isu, yaitu pertama terkait dengan ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Jadi kita Indonesia adalah inisiator dokumen ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Nah, terkait dengan Indo-Pasifik ini Indonesia terus mendorong kerjasama konkret yang inklusif dalam implementasi IOIP. Nah, pada semua kegiatan ASEAN. Untuk itu, saya kira di periode keketuaan kita ini akan terus mempererat hubungan ASEAN dengan salah satunya juga dengan Pacific Island Forum dan juga dengan East Asia Summit. Engagement kita akan lebih kuat lagi. Kalau kita lihat di dalam IOIP, mungkin teman-teman belum begitu tahu terkait IOIP, itu ada 4 kerjasama yang dikedepankan terkait infrastruktur, kemudian kerjasama ekonomi, maritim, dan sustainable development (SDGs), upaya mencapai SDGs. Jadi ada 4 upaya di dalam kerjasama di bawah IOIP. Kemudian tentunya mendorong kawasan bebas senjata nuklir, karena memang kita di ASEAN itu ada satu upaya, yaitu ada protokol Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Ini adalah suatu upaya yang memang kita kedepankan agar ASEAN itu bebas dari wilayah kita, kawasan kita itu bebas dari senjata nuklir. Dan kemudian juga memang ada upaya kita, ini satu inovasi baru, ingin membuat suatu ASEAN Maritime Outlook. Jadi memang arsitektur maritime di kawasan itu akan menjadi sangat penting, apalagi beberapa negara ASEAN itu adalah negara maritime. Jadi ini menjadi salah satu yang juga menjadi perhatian dalam keketuaan Indonesia. Terkait dengan, saya balik lagi dengan IOIP gitu ya, masa depan ASEAN memang harus apa ya, kira-kira untuk 2045 nih kita mau ngapain sih ASEAN gitu ya, karena biar bagaimanapun krisis tantangan global itu tetap akan ada. Krisis itu akan terus berganti, dari krisis pandemi, krisis ekonomi, tapi upaya untuk memperkokoh sentralitas ASEAN atau kekompakan ASEAN itu sangat penting. Karena apabila negara kita stabil, apabila kawasan kita stabil, itu akan mempermudah berbagai upaya kerjasama dan akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Jadi kalau kita compare dari sejarah pada tahun sebelum tahun 1967, kita lihat di kawasan kita pada saat itu tentu melihat sejarah ada berbagai konfrontasi, bahkan Indonesia ada konfrontasi Malaysia. Nah, setelah ada ASEAN itu bisa dikurangi. Walaupun memang ada hiccup kecil seperti tadi Pak Bagas sampaikan terkait dengan Preavier gitu ya. Tapi isu-isu perbatasan, misalnya pembahasan garis batas antar negara, itu bisa kita selesaikan dengan negosiasi yang damai. Jadi udah tidak menggunakan kekerasan lagi. Jadi intinya itu juga salah satu benefit kita sebagai negara anggota ASEAN atau dengan adanya ASEAN sebagai suatu organisasi regional. Nah, terkait dengan tadi kalau kita lihat kan ASEAN Matters, kemudian ada epicentrum of growth. Nah, epicentrum of growth itu apa sih gitu ya kan, kita selalu epicentrum itu kan center gitu ya, growth itu suatu pertumbuhan. Jadi intinya adalah Indonesia ingin terus menjadikan Asia Tenggara itu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, dan dengan demikian apabila ini menjadi suatu pusat pertumbuhan ekonomi, maka tentunya ketahanan ASEAN itu akan terus meningkat. Kita bisa lihat bahwa kita di ASEAN mempunyai populasi lebih dari 600 juta masyarakat, dan ini adalah tidak hanya pasar yang besar, tetapi juga mempunyai kekuatan ekonomi yang besar. Nah, di dalam epicentrum of growth ini
berbagai isu yang akan kita kedepankan. Ada 4 elemen utama, yaitu terkait dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan juga arsitektur kesehatan kawasan serta stabilisasi keuangan. Jadi kerjasama keuangan ini sekarang akan menjadi penting gitu ya. Dan ini diharapkan keempat isu ini, keempat elemen utama kerjasama ini dapat memperkuat ASEAN menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dan juga dunia. Slide selanjutnya. Selain itu, ini adalah juga upaya kita mengedepankan key deliverables lain, yaitu terutama terkait kekinian tentunya. Kalau kita lihat sekarang eranya adalah digitalisasi gitu ya. Jadi kita juga harus tanggap terhadap era kekinian, yaitu ada transformasi digital, kemudian ada isu blue economy. Blue economy ini dengan melihat sebagai suatu new engine of growth dari ASEAN. Jadi kita melihat kekuatan dari ekonomi biru sebagai suatu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di ASEAN dan juga pemberdayaan potensi dari masyarakat desa. Karena masyarakat desa ini penting untuk kita bisa menjaga ketahanan pangan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial di kawasan. Jadi pembangunan atau pemberdayaan masyarakat pedesaan itu tentunya akan menunjang seluruh masyarakat yang ada di kawasan. Dan juga tentunya pembangunan kapasitas dan daya saing tenaga kerja ASEAN, serta peningkatan perlindungan pekerja migran di kawasan. Jadi ini yang sebagaimana teman-teman ketahui bahwa kita tadi saya sudah menyebutkan 8 profesi. Nah, ini kita perlu meningkatkan kapasitas, membangun kapasitas dari masing-masing negara ASEAN dan tentunya juga Indonesia sebagai negara yang memiliki usia produktif cukup besar gitu ya. Jadi kita harus mampu bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam mencari pekerjaan di kawasan. Dan tentunya juga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan pekerja. Jadi harus juga memahami hukum negara setempat terhadap hak-hak dan kewajiban kita bila kita bekerja di luar Indonesia ataupun di Indonesia. Selanjutnya terkait saya ingin menjelaskan terkait logo keketuaan ASEAN. Kalau di jalan-jalan kita sudah melihat ada lingkaran seperti bola dunia gitu ya. Terus kemudian ada merah, kemudian ada warna putih, ada abu-abu. Kalau kita lihat di lingkaran bawah itu ada semacam seperti ada mata gitu ya. Itu adalah menunjukkan namanya burung maleo gitu. Burung maleo ini adalah burung endemik dari Sulawesi yang berada di bagian tengah Indonesia, dan pemilihan burung maleo ini menyiratkan sentralitas, terpusat, dan penghubung antar ujung. Jadi burung maleo ini namanya burung, biasanya orang berpikir akan terbang, tapi dia lebih senang membumi. Jadi burung maleo itu lebih senang berada di bumi daripada jadi lebih senang berjalan di tanah. Nah, intinya adalah bagaimana kita bisa membunyikan ASEAN dengan tentunya ASEAN itu cukup complicated ya, dengan banyak sektoral bodies, dengan banyak singkatan-singkatannya, dengan banyak berbagai ide-ide, berbagai gagasan di dalam ASEAN, tapi bagaimana outcome dokumen itu bisa menjadi suatu hal yang membumi bagi masyarakat. Jadi logo utama ASEAN ini ada 3 elemen utama. Tadi saya sudah sampaikan logo bola dunia, terus kemudian logo type ASEAN Indonesia 2023, dan juga simbol ada langit gitu ya, simbol ASEAN, kemudian langit secara simbolis berpegang sebagai payung dari wadah bola dunia, kemudian gambar gunung yang naik mengarah ke atas sebagai perwujudan bentuk yang kokoh dan simbol kestabilan dan menggambarkan arah pertumbuhan yang optimis, kemudian lautan yang digambarkan sebagai penghubung dan pemersatu setiap pulau antar negara dalam kawasan. Jadi harapan kita adalah lambang ini menyiratkan tentang persatuan dan kesatuan dan juga membumikan ASEAN.
serta yang paling penting adalah bagaimana dalam suatu kesatuan itu bergerak bersama, optimis ke arah pertumbuhan yang lebih baik, responsif, adaptif, serta membawa dampak positif baik secara internal untuk kawasan maupun eksternal untuk dunia. Selanjutnya ini terkait dengan apa saja sih nanti di dalam keketuaan Indonesia di ASEAN gitu ya. Kita ada punya 3 flagship event di luar pertemuan rutin ya. Kalau pertemuan rutin tuh ada pertemuan tingkat senior official meeting, kemudian ada pertemuan working group, ada pertemuan tingkat menteri di seluruh sektor, menteri luar negeri, menteri pertahanan, menteri lingkungan hidup, dan menteri energi, menteri keuangan, itu semua akan ada forumnya. Kemudian juga ada pertemuan tingkat KTT, tingkat presiden. Nah, flagship event ini di luar pertemuan rutin tersebut. Jadi flagship event ini adalah memang murni usulan Indonesia di dalam kurun waktu keketuaan Indonesia. Jadi yang pertama ini adalah Creative Economy Forum. Kita punya ini adalah fokus kegiatan yang akan dilakukan di bawah ASEAN Indo-Pacific Forum. Nah, di bawah ASEAN Indo-Pacific Forum nanti ada beberapa kegiatan terkait Creative Economy Forum, terkait dengan Youth Dialogue on Digital Development for SDGs, kemudian ada Infrastructure Forum, dan juga terkait dengan ASEAN Business dan Investment Summit. Jadi ini adalah flagship event yang akan dibawa oleh Indonesia selama masa keketuaan, dan kemungkinan besar ini akan dilaksanakan setelah KTT pertama, yaitu KTT bulan Mei. Kalau KTT bulan Mei nanti rencananya akan dilaksanakan di Labuan Bajo. KTT kedua akan dilaksanakan kemungkinan besar di Jakarta, tapi kita masih menunggu keputusannya seperti apa, dan itu akan dilaksanakan sebelum pelaksanaan G20 di India, jadi akan dilaksanakan bulan September. Jadi ini adalah flagship event yang akan kita lakukan selama keketuaan Indonesia. Saya kira itu saya ada sedikit mungkin informasi lain yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa, itu terkait dengan pusat studi ASEAN. Jadi kita mempunyai satu upaya juga untuk mendekatkan isu ASEAN itu melalui pusat studi ASEAN. Saat ini sudah ada di seluruh Indonesia, ada 69 pusat studi ASEAN, dan mekanismenya itu dengan memanfaatkan juga di bawah Sekretariat Nasional ASEAN. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti di akhir akan ada pesan sponsor, saya kira untuk mengetahui lebih jauh bisa ke IG kita, bisa ke website ASEAN, keketuaan, kemudian ada beberapa sosmed-sosmed lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka sebelum kita nanti bisa melakukan diskusi lebih lanjut terkait dengan keketuaan Indonesia di ASEAN. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Naila. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Carolina Tinangon atas pemaparan materinya pada malam hari ini, yang tentunya insightful banget ya teman-teman, dan juga bermanfaat buat kita semua, tentunya mahasiswa HI. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan juga sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menulis pertanyaan kalian pada chat box atau menggunakan fitur raise hand. Jangan lupa untuk menyertakan nama dan juga asal instansinya ya teman-teman. Ada yang mau bertanya? Boleh langsung raise hand atau di chat box ya. Oke. Kepada Kak Alif Noval, silakan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya untuk sekali lagi. Selamat malam Bapak Bagas dan Ibu Carolina. Terima kasih pemaparan yang sangat luar biasa, singkat, padat, jelas mengenai ASEAN dan juga beberapa hal yang memang perlu kita ketahui. Ini moderator, saya boleh nanya ke dua-duanya atau satu aja nih? Atau gimana? Tadi silakan. Soalnya ini dua-duanya ilmunya banyak banget yang harus kita gali ya teman-teman. Jadi kayaknya
saya mau bertanya baik ke Bapak Bagas juga ke Ibu Carolina ya. Kalau pertanyaan untuk Ibu Carolina, saya punya tadi mengenai pembahasan Ibu yang Indonesia itu kan ingin menjadi epicentrum of growth, jadi keketuaannya Indonesia di ASEAN Summit ini, apalagi ini udah jadi kali keempat bagi Indonesia. Eh, saya ingin mendengar pendapat dari Ibu untuk Indonesia secara spesifiknya. Ketika kita ingin menjadi epicentrum of growth kan berarti baik sektor-sektor yang di dalam domestik kita itu harus dibenahi ya, atau tidak harus memang sudah siap untuk menjadi epicentrum of growth. Sektor mana yang sekiranya menurut Ibu itu bisa lebih dahulu atau memang berpotensi untuk bisa lebih berkembang dan jauh lebih baik dari sebelumnya? Dan itu memungkinkan kita, Indonesia, sebagai epicentrum of growth di ASEAN. Itu untuk Ibu Caroline. Dan yang selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Bagas Hapsoro juga yang tadi sudah menerangkan dengan sangat baik. Di antara berbagai permasalahan yang ada di ASEAN yang menonjol ya, seperti masalah ekonomi tentunya dan juga kurangnya harmonisasi antara anggota-anggota ASEAN. Apakah Indonesia di tuan rumahnya yang sekarang di kali keempat ini bisa menghadirkan sesuatu yang berbeda dan juga menghasilkan dampak yang berbeda terhadap berbagai permasalahan yang menonjol di ASEAN ini sehingga ASEAN ini bisa mencapai apa yang diinginkan oleh seluruh dari anggota negara ASEAN tanpa ada negara yang merasa dirugikan. Kalaupun memang mampu, dari hal apa Indonesia bisa mendorong itu? Khususnya ketika Indonesia bisa menjadi tuan rumah di ASEAN Summit 2023 ini. Mungkin itu ya moderator pertanyaan saya baik untuk Ibu Caroline dan juga untuk Bapak Bagas. Ya, terima kasih atas kesempatan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mungkin Bapak dan Ibu bisa langsung dijawab pertanyaannya. Saya coba untuk menjawab ya, pertanyaan bagus ini. Saya terus terang senang dengan apa ya, kreativitas merumuskan pertanyaan ini juga bukan hal yang mudah ya. Dan ini kita juga wajib untuk sharpen ya, menajamkan. Ini bagus nih. Apakah Indonesia bisa menampilkan sesuatu yang berbeda ya untuk ekonomi ini ke depannya? Bisa. Saya nggak akan ini ya lancang atau mendahului kehendak Tuhan, enggak. Potensi itu ada, Mas Noval. Digital ya. Menurut Kominfo ya, Indonesia itu sebetulnya pasar digital yang meningkat terus. Tahun 2025 itu akan meningkat 3,7 kali daripada sekarang. Nah, dengan adanya digital, itu kan juga untuk mengedukasi siapapun juga, mempermudah e-commerce, mempermudah Grab ke sana ke sini. Tantangannya kan gitu. Dan tantangan tiap hari ada. Tiap hari kita dengar betapa yang namanya perusahaan-perusahaan itu ada juga bangkrut karena apa? Tapi di sini banyak juga anak-anak muda yang pinter, yang mengerti ya, dan mereka juga belajar justru bukan dari negara barat, negara India misalnya. Jadi dengan adanya digital yang bertambah dan kita juga mempunyai pasar ini paling besar loh, 3,7 kali daripada negara 9 negara lainnya. Nah ini kan bisa men-trigger kesempatan ekonomi yang lain kan. Itu nomor satu. Nomor dua, energi. Ya kan? Kalau kita lihat berapa kali temuan-temuan terakhir ini oleh Kementerian Energi dan sebagainya, kemudian juga kepemilikan nikel untuk energi kita, energi baru dan terbarukan. Ini kan prospeknya bagus sekali. Saya pernah menemui perusahaan Swedia, mereka ingin berinvestasi ke sini. Padahal saya bukan dubes di sana lagi. Saya bilang silakan aja nanti kita bisa bantu menyampaikan ke kementerian terkait. Tapi orang-orang Swedia itu memang udah tahu dia. Kandungan-kandungan kekayaan itu namanya energi baru dan terbarukan. Ya. Bisa bikin baterai lithium segala macam. Makanya statement dari presiden itu pas banget tuh di Uni Eropa itu.
Jangan memaksa kita untuk mengekspor barang-barang yang masih raw material, ya kan? Dan ini kita nggak bisa didikte oleh siapapun juga, termasuk negara besar. Makanya masuk ke isu centrality. Jadi saya sudah jawab ini ya. Sekarang sektor mana yang lebih baik ya, yang kelihatannya menjanjikan dalam hal ini. Tadi saya sudah ngomong turisme kan ya, Mas Novel ya. Saya tambahin sekarang pertanian. Pertanian khususnya kopi. Urutannya kopi, teh, ya. Kemudian yang lain koko dan lain coklat gitu ya. Ini menjanjikan sekali. Dan kopi kita ini sudah dikenal ya, certified semuanya, barista kita juga bagus, dan kelihatannya dalam setiap ajang ya, perhelatan besar itu kopi kita selalu mendapatkan suatu pujian yang bagus. Kopi kita yang jenis Liberica ya, kan biasa orang itu Arabica sama Robusta ya, tapi ada jenis baru namanya Liberica. Itu diakui di Spanyol kemarin. Saya ketemu minggu lalu sama baristanya. Pak, kita diakui di Spanyol sama di Turki. Dan ini menjadi kopi yang mungkin ya suatu saat jadi solusi juga kalau misalnya kopi-kopi yang lain itu mengalami kesulitan. Jadi banyak kekayaan kita yang bisa kita ekspor, dan ini yang mengekspor nanti teman-teman Mas Naufal, teman-teman semuanya yang ada di sini. Saya stop di sini ya, barangkali Bu Koni ada yang menambahkan tentu lebih bagus lagi. Silakan. Terima kasih Pak Bagas. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira pertanyaannya cukup menarik gitu ya. Tapi mungkin perlu dipahami bahwa epicentrum of growth itu ketika kita menentukan bahwa epicentrum of growth, it is not just only Indonesia gitu ya, tidak hanya Indonesia, tapi bring on board all ASEAN countries. Jadi ASEAN sebagai satu kawasan yang memiliki kekuatan populasi lebih dari 600 juta dengan tingkat pertumbuhan yang hampir mencapai 6% gitu ya. Jadi tingkat pertumbuhan ekonomi 6% itu kita namakan bisa menjadikan epicentrum of growth. Jadi center dari pertumbuhan di kawasan. Jadi harus dilihatnya sebagai suatu kawasan. It's not just only Indonesia gitu ya. Nah, kalau kita menentukan suatu growth gitu tentunya yang dilihat adalah sektor ekonomi ya. Orang banyak berpikir adalah sektor ekonomi, tapi sebenarnya adalah interchange gitu ya. Jadi dari sumber daya manusia gitu, kemudian mekanisme sistem-sistem, semua sistem. Misalnya kalau kita ingin meningkatkan perdagangan berarti harus ada suatu mekanisme yang memang memudahkan gitu ya. Berarti harus ada bagaimana pengaturan free trade agreement gitu ya di kawasan. Kalau kalau kalian pahami, kalau tahun lalu itu ada yang namanya Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). RCEP ini adalah suatu kekuatan ekonomi dari 15 negara, 10 negara ASEAN plus 5 negara mitra ASEAN seperti Australia, New Zealand, kemudian Korea, Jepang dan Cina. Minus India. Ini menjadi suatu kekuatan ekonomi yang cukup besar. Sayangnya India tidak on board gitu ya. RCEP ini adalah kalau kita mau tahu ini main centernya norm settingnya itu adalah Indonesia. Proses negosiasinya tuh sampai 12 tahun. Mungkin saya kira 12 tahun dan baru di-adopt baru tahun lalu saya kira. Tahun lalu atau tahun 2021. Jadi ini adalah upaya kita membuat satu kawasan ini menjadi suatu kawasan yang ekonominya terus bertumbuh gitu ya. Ekonomi terus bertumbuh, kalau ekonomi terus bertumbuh maka masyarakat akan sejahtera. Dan tentunya pertumbuhan ekonomi itu harus diikutsertakan dengan peningkatan kapasitas dari SDM dari masyarakatnya. Jadi kalau tadi sektor apa yang harus dikedepankan, saya yang paling penting adalah invest to human. Jadi investasi kita kepada manusia gitu ya. Manusia berarti peningkatan kapasitas, berarti pendidikan yang paling penting. Once kita pendidikannya bisa advance, kita tidak perlu takut gitu. Kemudian bahasa juga ini bagian dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dan kemudian
Selain itu tentunya juga bagaimana peraturan-peraturan terkait investasi, kemudian peraturan-peraturan terkait dengan konektivitas. Konektivitas itu bagaimana connectivity kita di antar tidak hanya di antara Indonesia tapi dengan negara-negara ASEAN. Karena dengan konektivitas yang baik itu akan meningkatkan jalur perdagangan, jalur manusia juga akan lebih sering. Jadi memang tidak bisa dilihat persatuan sektor mana gitu ya, misalnya sektor energi. Tidak, semuanya itu adalah saling saling bertalian gitu. Jadi untuk menjadikan suatu epicentrum of growth itu semuanya bertalian dan itu saling berkaitan gitu. Dan hal yang terpenting saya kira adalah invest to human. Jadi kapasitas kalian sebagai young generations ya, generasi muda, kalau apalagi sekarang mahasiswa gitu kan, nggak zaman saya boro-boro punya internet, nggak punya gitu kan. Kalau sekarang kan ada internet, informasi sangat luas, kita mencari pekerjaan dengan mudah melalui internet, jadi sudah banyak hal yang dimudahkan gitu ya. Jadi makanya digitalisasi itu juga menjadi suatu center of growth juga gitu ya. Nah itu yang perlu kita lihat. Jadi kita melihatnya dalam satu kesatuan yang membawa suatu pertumbuhan di kawasan, meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi. Mudah-mudahan itu bisa menjawab ya pertanyaan dari Mas Noval. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita langsung menuju penanya yang kedua, yaitu yang sudah raise hand dari tadi. Setelah Kak Alif Noval, ada Akmal Yusra Adam, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih banyak Bapak Bagas Hapsoro dan Ibu Poni Tinangon. Maaf, Zoom saya belum diupdate. Mungkin saya akan matikan kamera, apakah tidak apa-apa? Silakan, nggak apa-apa. Oke. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman Interplago yang telah menyiapkan materi yang sangat baik dan menarik. Sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, saya dan teman-teman saya melakukan riset terhadap integrasi ekonomi di ASEAN ya Pak Bu, mengenai yang kita tahu bahwa di tahun 2003 terdapat KTT ASEAN KTT ke-9 kalau nggak salah di Kuala Lumpur atau di mana yang di Vietnam kalau nggak salah. Nah, mohon maaf kalau koreksi, yang mewujudkan ASEAN Community yang terdiri dari 3 pilar, yaitu sosial kultur, keamanan, dan ekonomi, yang dimana mereka berfokus kepada ekonomi yang dicetuskan oleh Bapak Perdana Menteri Singapura kedua, yang dimana Goh Chok Tong kalau nggak salah. Nah, yang bertujuan untuk menguatkan integrasi ekonomi pada tahun 2015 yang dilanjutkan pada tahun 2025. Saya melihat dari penelitian tersebut ternyata dari berbagai macam negara memiliki implementasi yang berbeda-beda. Kalau kita mungkin saya melihat dari penjelasan Ibu Carolina tadi terhadap Alif Noval bahwa kita berfokus kepada sumber daya manusia melalui pendidikan. Namun saya melihat waktu itu terdapat perbedaan yang sangat signifikan apabila kita compare dengan Singapura, ya Pak, Bu. Melihat Singapura yang begitu maju, kita melihat bahwa mereka sudah tidak berfokus kepada peningkatan sumber daya manusia, namun sudah melalui produknya, yaitu teknologi dan sebagainya, seperti itu. Nah, saya ingin bertanya, dengan integrasi ekonomi yang berproses itu, apakah Indonesia akan mencapai target dapat membuka dapat lancar atau berhasil dalam integrasi ekonomi tersebut pada tahun 2025 itu. Nah, itu pertanyaan pertama, yang dimana pertanyaan kedua akan berlanjut kepada apakah itu juga yang menyebabkan Singapura bersikeras untuk menolak Timor Leste atau keberatan untuk menolak Timor Leste bergabung ke ASEAN, mengingat ekonomi yang Timor Leste berikan itu memperhambat integrasi ekonomi di ASEAN. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kepada Ibu dan Bapak pemateri, dipersilakan untuk menjawab. Saya coba jawab ya. Terima kasih atas pertanyaan. Jadi harus dipahami, sorry. Jadi di dalam masyarakat ekonomi ASEAN itu ada 4 pilar. Pertama, pasar dengan basis produksi tunggal. Kemudian kawasan ekonomi dengan berdaya saing tinggi. Ketiga adalah kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Kemudian yang keempat adalah kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi. Tadi saya memang menyampaikan bahwa untuk kita melakukan itu yang paling penting memang adalah invest sumber daya manusia. Tapi kenapa sih invest sumber daya manusia itu penting? Karena untuk kita bisa bersaing dengan competitiveness dengan negara ASEAN yang lain. Jadi itu untuk kita meningkatkan kapasitas kita untuk bisa berdaya saing secara ekonomi, berdaya saing secara kapasitas gitu ya, dan sehingga kita bisa membuat suatu pasar berbasis tunggal atau produksi yang cukup kreatif gitu ya. Nah itu semuanya kan kuncinya adalah memang kemampuan kapasitas personal suatu individu atau suatu masyarakat berdasarkan pendidikan. Nah kemudian kalau kita melihat, kita compare to Singapura, saya kira it is not apple to apple. Indonesia adalah negara G20 dengan kekuatan ekonomi yang cukup besar. Jadi kita patut bangga bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20. Nah, negara anggota G20 itu adalah negara yang mempunyai economic power. Jadi kekuatan kita sebagai kekuatan yang memiliki kekuatan ekonomi itu sudah diakui di level dunia. Singapura adalah negara kecil dengan penduduk yang mungkin penduduk Jakarta lebih banyak ya. Kita di Jakarta 12 juta lebih, Singapura mungkin hanya 3/4 dari penduduk Jakarta gitu ya. Jadi it is not apple to apple to compare Singapura dengan kekuatan dan kapasitas. Dan mereka akan memang lebih more advance karena penduduknya juga nggak banyak gitu. Jadi itu yang perlu dilihat. Jadi lihatnya secara inklusif. Kalau kita melihat tidak melihatnya secara patah-patah gitu ya. Jadi harus melihat secara inklusif untuk melihat untuk menganalisa suatu negara. Jadi dilihat lebih jauh gitu. Dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dengan penduduk 265 juta tentunya sangat besar. Tetapi kita adalah, jangan lupa, kita adalah inisiator untuk Regional Comprehensive Economic Partnership. Kita sudah berpikir jauh beyond that gitu, bahwa kesatuan ekonomi itu di dalam negara ASEAN itu penting untuk kita bisa menciptakan suatu kekuatan ekonomi kawasan yang dimana saat ini kalau ibaratnya berlian gitu ya, berlian. ASEAN ini adalah berlian yang dilihat oleh banyak pihak gitu ya, atau ibaratnya gadis cantik yang dilihat oleh banyak pihak dan yang menarik partner-partnernya untuk terus bermitra dengan ASEAN. Partner itu ketika bermitra seperti negara-negara Amerika, Cina, India, Australia, New Zealand, dan sekarang yang terbaru adalah Inggris, itu melihat kenapa mereka insist atau pingin jadi partner mitra ASEAN, karena mereka melihat peluang opportunity ekonomi yang ada. Gitu. Jadi itu yang harus dilihat secara holistik gitu ya, melihat untuk kenapa dan jangan membandingkan negara-negara karena kita ini adalah sebagai suatu masyarakat ekonomi. Nah, masyarakat ekonomi ASEAN berarti kita juga membuat suatu norm setting di negara-negara ASEAN. Nah, itu yang paling penting. Jadi intinya adalah satu kesatuan masyarakat itu mempunyai norm setting yang sama. Jadi kita men-treat negara partner kita juga dengan sama gitu, dengan suatu mekanisme atau approach yang juga sama gitu. Nah itu intinya kenapa ASEAN itu penting gitu ya, kenapa ASEAN itu negara yang pingin jadi atau pingin bertunangan dengan ASEAN tuh banyak banget gitu ya. Bahkan negara-negara Eropa itu pingin semuanya kita, tapi karena mereka sudah under Uni Eropa gitu ya, jadi kita melihatnya hanya under Uni Eropa. Jadi tidak secara bilateral each country gitu, tapi melihatnya mereka adalah satu kesatuan Uni Eropa. Jadi ini yang mungkin cara pandangnya agak beda sedikit gitu ya, tapi nggak apa-apa, ini kan kita namanya diskusi.
Kalau Timor Leste, surprisingly, kalau saya boleh ini, yang kita juga terkejut justru Singapura yang mendorong untuk ikut langsung pertemuan pada AMM kemarin gitu ya. Jadi pemahaman itu sudah tidak ada lagi gitu ya terkait dengan apakah Singapura handle apa yang Muhammad, tidak lagi. Justru dalam perkembangannya all ASEAN countries itu udah on board untuk Timor Leste. Memang memang untuk masuk ASEAN itu kan ada tahap-tahapnya gitu ya. Jadi observer untuk kita juga menyamakan pandangan, menyamakan berbagai hal standar gitu ya. Memang ada harus istilahnya kalau kita sekolah ke luar negeri itu namanya matrikulasi lah ya, matrikulasi. Kalau kita kan langsung kan kalau misalnya sekolah di luar negeri kita nggak bisa langsung masuk gitu ya, tapi harus ada penyamarataan persepsi terhadap sekolah tersebut. Nah, itu sedang dilakukan saat ini. Jadi memang suatu negara untuk masuk ASEAN itu ada prosesnya gitu ya. Jadi proses tersebut adalah proses untuk kita menyamakan pandangan gitu. Jadi dilihatnya harus seperti itu, dan kapan kesiapan suatu negara itu juga dilihat gitu ya. Dan sekarang Timor Leste sudah tahapnya sudah lebih maju nih, sudah jadi observer country. Nah, sebagai observer sekarang kita lagi melihat modalitas, dan nanti setelah itu kan ada kewajiban-kewajiban sebagai anggota, mereka harus bayar iuran, kemudian mereka juga harus host satu pertemuan ASEAN, nah seperti itu. Jadi itu memang semuanya adalah tahap-tahap yang ada gitu ya. Nah, mudah-mudahan itu ya Pak Bagas. Mohon maaf kalau saya salah. Terima kasih. Iya, betul itu. Saya tambahkan sedikit karena sudah menjawab apa yang ditanyakan sama Mas Ahmad Yusra. Saya hanya nambah perspektif begini ya. Kalau kita amati deklarasi Bangkok tahun 1967 tentang pendirian ASEAN, pilar ekonomi itu disebut yang paling pertama. Di situ disebutkan bahwa ASEAN bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat ya, para pemimpin ASEAN sudah tahu kalau masih ada yang namanya miskin, kekurangan gizi dan segala macam, malnutrisi, itu jadi problem juga. Masalah keamanan juga jadi isu lagi. Tapi mempercepat pertumbuhan ekonomi itu semuanya bergerak, dan ini bergeraknya sama-sama. Alhamdulillah ya, selama 2 tahun terakhir masyarakat internasional kena semuanya ya, COVID-19 itu, semua porak-poranda termasuk kita juga. Makanya Ibu Menlu pada waktu mengadakan pernyataan tahunan Menlu ya 11 Januari itu menegaskan bahwa keketuaan Indonesia itu pada saat Indonesia dalam kondisi yang dunia itu dalam keadaan sulit. Jadi ada multidimensi lah kalau krisis itu ya, macam-macam ya. Tapi alhamdulillah ya, kita patut bersyukur juga bahwa di tengah perekonomian dunia yang diproses terus, pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Tenggara itu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Tahun 2012 ASEAN 6,2%, dunia 2,7%. Tahun 2019 ASEAN 4,6%, dunia 2,6%. Tahun ini ASEAN diramalkan oleh ADB, ASEAN Development Bank, 4,7%, dunia 2,4%. Jadi sebetulnya bisa dikatakan lokomotif dunia itu ya sebetulnya di region kita ini. Dan kalau kita ngomong seperti disampaikan oleh Bu Kony tadi, kalau ASEAN itu ya ada Indonesianya, ya ada Singapurnya, Thailand, dan semuanya. Tanpa menyombongkan diri ya. Angkatan muda ini, kalau di pemilu itu kan angkatan muda yang ini ya, generasi muda yang faktor penentu untuk suatu kelanjutan kalau politik itu kan begitu ya. Ya kita kan lumayan besar jumlahnya, kuantitinya dan kualitasnya semakin meningkat. Kritis mereka tuh. Kritis. Jadi ini yang sebetulnya dilihat. Oleh karena itu Indonesia sebagai motor RCEP, kebetulan saya pernah ya bantu sebentar di sana ya waktu negosiasi itu di Australia itu, Regional Comprehensive Economic Partnership itu, ini perdagangan bebas terbesar di dunia.
Jadi semua orang akan merasakan bahwa di situ nanti akan mendapatkan manfaat. Bener tadi India tuh, pada saat terakhirnya nggak ikut itu. Tapi ya nggak apa-apa. Mereka juga, India tuh mungkin juga ada masalah dalam negeri, masalah politik. Dan saya senang ya, dalam setiap diskusi itu, entah itu masalah Indo-Pasifik apa, itu unsur ekonomi selalu disertakan. Nah ini disampaikan Bu Koni tadi. ASEAN Indo-Pacific Forum dengan fokus pada beberapa kegiatan. Kreatif ekonomi, Youth Conference on Digital Economy for SDG, Infrastructure Forum, Business and Investment Summit. Wah, ini kan menjanjikan semuanya kan. Nah, yang tampil juga harus kita aktif, proaktif. Dan saya sudah lihat persiapan-persiapannya bukan main itu. Jadi ini yang saya lihat ya, kalau kita melihat semuanya ini sebetulnya masalah-masalah Timor Leste itu sebenarnya ya ini dinamika aja bagaimana mereka masuk. Harus ada comfort level, ada prosesnya juga, dan Bu Koni udah menjelaskan itu. Dan perlu diingat kawan-kawan di sini ya, saya mohon maaf nih sambil. Tadi dikatakan mengenai penguatan peran ASEAN premis di Jakarta ya, betul ya. Kebetulan Bu Koni masih ingat ya, pada tanggal 23 Januari tahun 2010 waktu saya jadi Deputi Sekjen itu, saya menulis di Jakarta Post yang judulnya itu adalah Will Jakarta Become the Brussels of the East? Tulisannya begitu. Nah ini tulisannya di sini. Masih ada, saya simpan ini. Saya diskusi sama beberapa kawan dari ASEAN Sekretariat waktu itu. Saya bicara ini. Mereka bilang, loh, kalau kita pindah ke IKN gimana ntar? ASEAN ini gimana? Kalau kita gini, loh, ini masih proses kan? Kan pindah nggak bisa semalam, setahun, 5 tahun atau gimana. Tapi tempat premis bahwa ASEAN itu bisa, itu sangat penting. Dan kita harus diperkuat oleh ASEAN Sekretariat. Kita punya pegawai 270, profesionalnya 70 untuk membantu 10 negara. Ini masih kurang nih. Bayangkan Uni Eropa itu punya 14.000 orang pegawai loh. Dan itu melayani 27 negara itu. Tapi juga efektivitasnya itu juga kadang-kadang kita lihat kayaknya sih Uni Eropa itu lebih banyak masalah sekarang ini justru. Inflasinya tinggi, antara 40, 45, besar itu. Nah ini yang sebetulnya harus kita lihat bahwa seperti Jenewa, seperti juga dengan Brussels atau dimanapun juga itu orang-orang yang penting, profesional segala macam itu betul-betul harus memikirkan bagaimana ASEAN itu, dan alhamdulillah tempatnya di Indonesia. Perkara nanti di Jakarta terus atau enggak di IKN, tapi yang penting di Indonesia kita bisa membuat ASEAN itu menjadi semakin kuat. Itu saja. Sorry agak kepanjangan nih Mas Ahmad Yusra. Thank you. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Bu Korulnya sama Pak Bagas yang telah memberikan saya insight baru bagaimana cara memandang bagaimana sih negara itu, kondisi negara yang ini sama negara yang ini ternyata memiliki masalahnya masing-masing gitu, dan juga cara melihat bagaimana kondisi Indonesia saat ini. Oke, terima kasih banyak. Baik, terima kasih pada Bapak Ibu yang telah menjawab pertanyaannya. Kemudian saya akan beralih ke chat box. Saya akan membacakan salah satu pertanyaan, yaitu Indonesia sebagai leader natural di ASEAN dengan memiliki populasi 270 juta manusia, menjadikan sebagai anggota terbesar di antara negara-negara anggota ASEAN lainnya. Perkenalkan, saya Fatah dari FPCI Chapter UIN Jakarta, ingin bertanya, pada tahun 2016, sebelum meninggalnya Perdana Menteri Shinzo Abe, beliau mencanangkan dengan adanya gagasan FOIP, Free and Open Indo-Pacific, dengan mana bertujuan untuk bisa menjalin kerjasama baik itu di sektor ekonomi maupun lainnya di wilayah Asia Pasifik. Bagaimana dengan keketuaan Indonesia melihat adanya FOIP tersebut, terlebih isi dari anggota FOIP merupakan negara-negara dengan perekonomian yang lebih kuat daripada Indonesia seperti Jepang. Oke. Cukup Ini pertanyaannya. Ya, jadi FOIP itu, ini kan FOIP ya.
Kita tahun lalu, not 2 tahun lalu, 2 tahun lalu, 2021. Kalau kalian buka, ada dokumen ASEAN Japan, itu salah satunya terkait dengan Indo-Pacific, ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Jadi kerjasama ASEAN dan Jepang itu di dalam satu outcome document, saya lagi cari nih outcome dokumennya, saya lupa, karena waktu itu saya ingat pas saya masih jadi direktur KXA. Jadi itu ada dokumen ASEAN Japan on Indo-Pacific. Jadi itu isinya adalah kerjasama antara ASEAN dan Jepang. Jadi udah nggak ada tuh VoIP-nya lagi tuh. Jadi udah ada suatu mekanisme baru di dalam ASEAN tuh, ada outcome dokumen baru yang dinegosiasikan dan itu keluar tahun 2021. 2021 itu sebagai salah satu outcome dokumen dari ASEAN Leaders ASEAN Japan meeting, dan itu salah satu, dan Jepang adalah negara pertama yang mempunyai dokumen yang dikaitkan dengan Outlook Indo-Pacific, ASEAN Outlook on Indo-Pacific, dan itu adalah ASEAN Jepang, dan itu di luar dari konsep VoIP. Jadi kita punya konsep sendiri dengan ASEAN, dan ASEAN itu tetap tersentral dengan apa yang dimiliki ASEAN, yaitu AIP. Jadi Jepang tidak menggunakan VoIP. Saya ingat negosiasinya cukup panjang memang, tapi in the end akhirnya Jepang akan ikut dengan mekanisme ASEAN, dan itu menunjukkan ASEAN centrality. Saya kira itu. Dokumennya bisa dicari, ASEAN Japan on, saya lagi cari ini ya, Indo-Pacific Outlook, sebentar. Untuk lebih exact-nya ya namanya, mungkin jadi dokumennya tuh udah ada, dikeluarkan tahun 2021 dokumennya. Kalian bisa cari di Jepang itu. Jadi ini adalah Japan tuh punya satu list of project dengan ASEAN itu di dalam under ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Jadi ada beberapa key principles di sana, dan itu bisa dilihat. Jadi tidak terpengaruh dengan VoIP, jadi kita tetap kekeh dengan bahwa ASEAN udah punya ASEAN Outlook on Indo-Pacific, kalau Jepang mau pakai ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Dan akhirnya Jepang setuju. Itu yang bisa saya jawab. Dokumennya bisa dicari di Google, ada terkait dengan ASEAN Japan, itu keluarnya tahun 2021. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik, apakah sudah terjawab, Kak Fatah? Saya rasa sudah terjawab ya Ibu. Saya akan melanjutkan ke pertanyaan dari chatbox selanjutnya, yaitu dari Tabita Rombe, FPCI USNI. Bagaimana Indonesia dan ASEAN dalam mempersiapkan rencana strategis jangka panjang terkait dengan ekonomi dan politis stabilitas keamanan? Terima kasih. ASEAN itu kan punya blueprint ASEAN ya, yang ASEAN Vision 2025. Nah, ASEAN Vision-nya itu udah mau selesai nih sekarang 2025. Nah, sekarang sedang digodok oleh di level high level task force. Itu ada yang namanya nanti ASEAN Beyond 2025 atau menuju ASEAN 2045. Jadi memang saat ini sedang dibahas oleh para eminent person untuk melihat ASEAN di tahun, untuk membuat suatu roadmap ASEAN di tahun 2045. Dan sebagian besar vision ASEAN di 2025 itu sudah tercapai gitu ya, karena kita tinggal 1,5 tahun lagi mencapai tahun 2025. Dan kalau kalian paham, Indonesia kita bahkan juga punya rencana aksi nasional. Rencana aksi nasional itu untuk tahun 2025. Intinya adalah untuk mengimplementasikan di tingkat nasional terhadap apa yang sudah dicantumkan dalam ASEAN Vision 2025. Jadi memang kalau diceritakan ASEAN Vision 2025 itu isinya apa, banyak sekali gitu ya, karena dari politik apa yang akan dicapai, kemudian ekonomi apa yang dicapai, sosial budaya apa yang dicapai. Ekonomi salah satunya ya digitalisasi ekonomi, kemudian free trade, kalau di keamanan itu bagaimana menciptakan stabilitas kawasan gitu ya, melalui berbagai kerjasama terkait dengan kerjasama di bidang maritim, kemudian maritime security, kemudian terkait kerjasama di bidang penanganan lintas batas kejahatan. Jadi itu ada satu buku namanya ASEAN Vision 2025.
kalian bisa download di website ASEC ataupun saya kira banyak gitu ya. Nah, itu bukunya agak tebal tuh. Nah, itu isinya adalah Vision 2025. Nah, sebagian besar itu sudah dibicarakan di level sektoral ASEAN, dan isu-isunya itu sudah sedikit-sedikit sudah hampir terjawab gitu. Jadi makanya ASEAN itu kalau dilihat dalam setahun tuh meetingnya banyak gitu ya. Sekitar 700 sampai 800. Nah, intinya adalah membicarakan apa yang menjadi vision itu. Jadi ASEAN punya namanya ASEAN Vision 2025 dan intinya tuh udah dibagi per pilar. Dibagi per pilar, jadi nanti udah ada dari level working group akan dibahas, kemudian hasilnya apa, sampai membahas konektivitas. Gitu ya. Jadi itu sudah ada di dalam satu buku. Nah, sekarang sudah mau selesai 2025, jadi nanti akan dikaji kembali pada tahun 2024, tahun depan, mana saja yang belum terselesaikan, nanti akan dibawa lagi ke yang 2045. Nah, sekarang lagi dibicarakan prosesnya, intersessionnya, transitionnya itu dengan para eminent person. Jadi di high level task force itu adalah mekanisme ASEAN seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Saya tambahkan sedikit boleh? Ya, boleh Bapak, silakan. Iya, ini terkait dengan ASEAN Indo-Pasifik ya. Jadi sebagaimana diketahui, ASEAN itu begitu atraktif ya, demikian seksi ya. Dan ASEAN Indo-Pasifik itu sudah memberikan patokan-patokan prinsip sentralitas ASEAN atau ASEAN Centrality, dan harus terus mengikutsertakan ASEAN dalam setiap pembahasan di kawasan Asia Pasifik. Makanya keinginan dari mitra kita ya boleh-boleh aja. Jepang mau demikian, Australia mau demikian, Australia merangkul Amerika juga bagaimana supaya kita bisa mengamankan. Ya terserah mereka aja. Cuma yang punya Southeast Asia ini ya kita-kita ini. Dan kita punya prinsip yang sangat tegas. Dan bentuk kerjasama yang selalu kita sampaikan kepada mitra kita, termasuk Cina, termasuk juga Korea Selatan dan Jepang, itu adalah harus tercapai kultur dialog hingga terbentuknya kepercayaan yang strategis. Semua dikelola situasinya dengan menghormati prinsip dasar dan hukum internasional. Kalau kita lihat ya, AUKUS itu ya, Australia, US, Selandia Baru dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya pengen sekali kalau bisa mereka yang ikut mengamankan gitu, bukan Cina, bukan siapa, untuk Laut Cina Selatan. Dan pernah mereka tuh bicara seperti itu. Ya kita bilang nggak bisa lah, kita redam gitu. Alhamdulillah waktu G20 ada pembicaraan antara Joe Biden dengan Presiden Cina, bahwa setidak-tidaknya dalam waktu dekat ini nggak ada saling mengancam, bahkan untuk perdagangan mereka juga akan smooth, akan menyelesaikan secara baik. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada waktu ya bicara mengenai masalah ASEAN Outlook ini, saya sarankan membaca buku yang terbit Oktober tahun 2021 yang dibuat oleh Bapak Duta Besar Dr. Siswo Pramono. Beliau itu duta besar kita yang sekarang di Canberra, Australia. Judulnya panjang nih. Judulnya The Rise of Asia and the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, a New Outlook Strengthening Cooperation between Indonesia, ASEAN, and Canada in the Indo-Pacific. Menarik sekali gitu. Jadi beliau menyoroti rasa penasaran beberapa negara gede ya, adidaya terhadap konsep Indo-Pasifik. Mereka tuh ingin mengukir, wah kalau bisa diarahkan ke sini, kalau bisa perdagangan demikian. Ya nggak bisa lah. Yang punya ZOP1, Zone of Peace, Freedom, and Neutrality Indonesia. Kalau kalian pengen menjadi mitra ASEAN, tanda tangani dulu tuh. Prinsip-prinsipnya kalau berteman kayak gitu. Nggak boleh saling mengancam, nggak boleh. Jadi ini yang sebetulnya sangat menarik ya. Sangat menarik untuk bisa dikaji lebih dalam. Dan konsep Indo-Pasifik itu opsi yang sangat-sangat bijak. Dan Indonesia itu alhamdulillah kreativitasnya luar biasa. Untuk diskusi Indo-Pasifik ya, untuk yang tahun ini aja diskusi yang mengikutsertakan generasi muda, milenial, masalah digital itu juga ada. Dan saya senangnya
kepemimpinan ASEAN itu ada di situ. Itu terasa banget gitu. Demikian sekedar tambahan sedikit aja, mungkin agak melenceng, tapi mudah-mudahan bisa menambah wawasan dikit aja. Makasih Mbak Naila. Baik, terima kasih Bapak atas tambahannya. Kemudian saya akan membacakan pertanyaan dari Fikri Hidayat. Menurut kedua pemateri, bagaimana proyeksi hubungan ASEAN dengan lembaga, organisasi, maupun negara lain di bawah kepemimpinan Indonesia? Mengingat nuansa yang ingin dibawakan Indonesia di kepemimpinannya adalah hadirnya ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dunia. Maka tentunya hubungan dengan organ lain sangat krusial dalam mencapai tujuan ini. Baik, pada Bapak dan Ibu dipersilahkan. Saya ingin tanya dulu nih, organ lainnya tuh apa yang dimaksud gitu? Karena ini sangat sangat luas gitu. Betul. Domestik, luar negeri, internasional gitu, perlu ditanya dulu nih seperti apa gitu. Mungkin pada Fikri Hidayat bisa diperjelas pertanyaannya. Bisa langsung on mic atau mungkin Oke. Organ lainnya merujuk kepada organisasi kawasan lain atau bahkan PBB. Oke. Jadi ASEAN itu Pak Bagas mungkin tahu juga karena Pak Bagas mantan direktur Mitra Wicara ya Pak. Nah, dalam mekanisme Mitra Wicara dialog partner itu kita punya mekanisme ASEAN dan UN. Jadi UN adalah PBB itu adalah Mitra Wicara ASEAN. Jadi ASEAN dan PBB itu punya suatu mekanisme kerjasama dan bahkan punya plan of action. Jadi itu sudah diatur. Jadi makanya saya sampaikan tadi ASEAN tuh punya sekarang 11 mitra dan salah satu mitranya adalah PBB. Tetapi di luar itu ASEAN juga berkolaborasi punya juga melakukan kerjasama dengan seperti kelompok-kelompok seperti GCC, Gulf Country Club. Kemudian juga ada di wilayah Amerika Latin, saya lupa namanya tapi ini ASEAN juga mempunyai kerjasama dengan kelompok-kelompok regional lainnya gitu. Jadi memang ada pertemuannya biasanya kalau misalnya pada saat sidang umum PBB gitu ya. Nah itu kan banyak negara-negara hadir dan juga organisasi regional di kawasan, di berbagai kawasan itu akan hadir. Biasanya mereka akan melakukan pertemuan di situ dan melakukan berbagai saling tukar pikiran, terus apa yang harus dilakukan, kemudian membicarakan tantangan global secara bersama. Jadi mekanismenya sudah ada dan itu diatur di dalam hubungan eksternal ASEAN dengan negara di luar ASEAN. Demikian. Saya rasa Mbak Koni sudah menjelaskan dengan baik ya. Waktu saya jadi Direktur Mitra Wicara itu kan dulu tuh, nggak secepat sekarang yang demikian banyak yang kita lihat, kita rasakan gitu. Tapi benar tadi disampaikan bahwa malah kayaknya ya PBB malah belajar banyak dari organisasi regional kita ini. Bagaimana menangani COVID, bagaimana pembangunan komunitas, isu pembangunan, terus Sustainable Development Goals itu banyak loh kita yang sukses tuh akhirnya. Jadi PBB itu kan umum ya, memberikan guidance, norm setting ya, tapi pelaksanaannya ya di masing-masing region gitu. Kasihan saudara-saudara kita yang di Afrika gitu ya, masih susah bagi gitu. Tapi peningkatan di regional sini justru makin kuat. Hubungan kita dengan Liga Arab bagus. Bahkan bilateralnya juga meningkat terus. Maaf, Gulf countries ya. Kalau Liga Arab ini saya mohon maaf ya, mungkin Mbak Koni punya ini. Kelihatannya di antara mereka sendiri juga tidak ada suatu kesatuan yang sama ya. Tidak hanya masalah ekonomi, bahkan juga masalah politik juga. Masalah Palestina misalnya ya. Jadi saya lihat di sini justru ini jadi acuan dari negara-negara yang sedang membangun itu, bahwa ASEAN merupakan organisasi yang sukses dalam mengelola perdamaian dan keamanan.
first and foremost, itu aja. Dan kita kalau sudah ngomong seperti itu tuh kelihatannya orang ya, dalam hal ini dilihat tidak hanya ASEAN tapi Indonesia itu benar-benar dilihat, dicatat oleh pihak-pihak lain dari berita-berita semuanya begitu. Itu aja sebagai tambahan itu aja. Baik, terima Mbak kasih Nela. atas jawabannya Bapak dan Ibu. Mungkin pertanyaan tadi sebagai pertanyaan penutup pada sesi tanya jawab pada malam hari ini. Sebelum kita melanjutkan kepada sesi selanjutnya, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian untuk mengisi absensi yang sudah di-up di chat box ya. Baik, karena kita sudah berada di akhir sesi tanya jawab, maka saya ingin mempersilahkan kepada salah satu di antara teman-teman sekalian yang ingin menyimpulkan materi apa yang telah kita diskusikan dan telah dipaparkan oleh para pemateri kita pada malam hari ini. Silakan bagi yang ingin menyimpulkan bisa langsung raise hand aja. Oke, ada Haikel, silahkan untuk menyimpulkan materi apa yang sudah dijelaskan. Baik, terima kasih Naila. Selamat malam Pak Bagas, selamat malam Bu Carolina. Izin menyimpulkan sedikit, mungkin nanti bakal dilengkapi oleh Naila. Yang pertama, Indonesia mempunyai tantangan dan kesempatan tersendiri dalam keketuaan Summit tahun ini, yakni memfokuskan epicentrum of growth di tengah kondisi yang baru bangkit dari berbagai krisis. Selanjutnya, Indonesia punya peran tersendiri dan cenderung memimpin ASEAN terlepas dari luas negaranya dan jumlah rakyatnya. Terus KTT dilaksanakan 2 kali dan KTT darurat dilaksanakan ketika ada masalah yang membutuhkan jawaban segera, contohnya pandemi COVID-19. Lalu ASEAN Summit harus mendorong kreatif dan inovatif dalam pelaksanaannya. Contohnya peningkatan wisata kuliner, khususnya wisata kopi Indonesia yang sudah memiliki tempat tersendiri di kawasan global. Lalu salah satu potensi dari ASEAN Summit adalah destinasi wisata ke Indonesia terbuka semakin besar, khususnya di destinasi wisata prioritas. Lalu dampak dan posisi ASEAN pun tak bisa dibilang biasa saja, namun juga luar biasa. Salah satu yang paling bisa dirasakan adalah tidak diperlukannya visa bila kita berkunjung ke negara ASEAN, hingga tiadanya perang kawasan sejak berdirinya ASEAN hingga saat ini. Yang terakhir, ASEAN adalah organisasi atraktif dan seksi, sehingga menjadi idaman untuk bekerja sama bagi organisasi negara lain, karena ASEAN menjanjikan berbagai hal dan segala keunggulannya. Salah satunya pertumbuhan ekonomi ASEAN adalah tertinggi di kawasan global. Sekian, terima kasih Pak, Bu. Baik, terima kasih Saudara Haikel atas kesimpulannya. Mungkin akan saya lengkapi. Jadi sejak berdirinya ASEAN, Indonesia cenderung memiliki natural leader tanpa memandang sebelah mata negara-negara lain. Kemudian sistem politik luar negerinya, yaitu bebas aktif pun menjadi suatu kehebatan tersendiri yang dimiliki oleh Indonesia dalam KTT tersendiri. Ada beberapa tahapan dan umumnya dilaksanakan 2 kali dalam setahun, dan dalam KTT tahun ini dilaksanakan pada bulan Mei dan juga bulan November. Selain itu, Indonesia juga fokus untuk membahas substansi hangat di kawasan ASEAN, yakni konflik di Myanmar dan rencana masuknya Timor Leste ke ASEAN. Pengangkatan tema ASEAN Summit tahun ini adalah ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, membuktikan komitmen Indonesia dalam memperkuat ASEAN menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan dan dunia. Indonesia pun berkomitmen memperkuat kapasitas dan efektivitas ASEAN dalam menjawab tantangan ke depannya. Indonesia juga tidak melupakan isu kesatuan ASEAN dengan mendukung penyelesaian krisis Myanmar dan mendukung Timor Leste masuk ke dalam anggota resmi ASEAN. Baik, teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan memasuki sesi penyerahan e-sertifikat dan juga dokumentasi. Kepada bagian dokumentasi, kami persilahkan untuk menampilkan e-sertifikatnya. Baik, sertifikat yang pertama, kita akan melakukan dokumentasi untuk sertifikat pertama pada Bapak Bagas Hapsoro. Teman-teman dipersilahkan untuk on cam ya. Baik, akan saya hitung mundur untuk 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke,
Bisa dimunculkan sertifikat selanjutnya. Nah, sertifikat selanjutnya, maaf. Bentar. Oke, sekarang kita akan melakukan sesi dokumentasi untuk pemberian e-sertifikat kepada Ibu Carolina Tinangon. Saya akan menghitung mundur untuk 1, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih. Selanjutnya, juga penyerahan sertifikat selanjutnya mungkin bisa ditampilkan. Untuk teman-teman sekalian, sertifikat teman-teman akan dikirim melalui email ya nantinya. Mohon maaf ya, sebentar. Oke. Bentar ya. Nanti tunggu sebentar ya semuanya. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi absensinya. Untuk linknya sudah ada di chat box ya teman-teman semua. Bisa diisi terlebih dahulu. Untuk juga, aduh, mati lagi. Boleh untuk on cam ya semuanya. Selanjutnya sertifikat untuk saya sendiri selaku moderator akan saya hitung untuk 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sekali lagi mungkin 1, udah, oke. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan waktunya malam hari ini untuk memberikan materi yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu kami persilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih banyak Bapak, Ibu. Terima Terima kasih. kasih, Sukses Terima selalu kasih, Pak Nela. semuanya. Bagas, Ibu Ya, Carolina. terima Terima kasih. kasih, Terima kasih Mas banyak. Nova, kawan-kawan Ya. semuanya. Malam. Terima Semoga kasih Pak sukses, Bagas, Bu sehat ya. Koni. Ya, selamat Ya. malam. Izin Terima live kasih. ya. Terima kasih. Sehat-sehat Bapak, Ibu. Sehat-sehat. Amin, Oke. amin, amin. Terima kasih, mohon izin live dulu. Iya, Baik, Silakan, Bapak. Pak. Terima kasih banyak sekali lagi. Nah, teman-teman semua, tibalah kita di penghujung acara pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada Interplago webinar pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, teman-teman sekalian, saya punya pantun ya. Tolong, seperti kebiasaan Interplago ya, kita kalau menutup kegiatan diskusi atau apapun, kita akan menggunakan pantun sebagai penutupnya. Tolong bantu dijawab cakep ya teman-teman, bisa on mic ya. Oke, pagi-pagi melihat petani. Cakep. Cakep. Membajak sawah milik Ibu Asih. Cakep. Saya tutup webinar pada malam hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Saya Naila Sabita selaku moderator, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak intern bisa standby ya.